Ya. Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Di video saya akan memberitahu kalian apa itu fungsi logika di Microsoft Excel. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu aplikasi Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Ada banyak fitur di dalam Microsoft Excel seperti kita bisa mengatur font, alignment, kita bisa menambahkan tabel, gambar, mengatur data, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke fungsi logika. Pertama-tama kita tulis seperti judulnya, yaitu fungsi logika. Bisa kita tebalkan juga dengan Ctrl B. Oke, kan seperti ini masih jelek nih dilihatnya. Kita gabungkan saja dengan sel yang lainnya di pinggirnya ini, kita gabungkan. Dan kita klik fitur Merge and Center. Nah, Merge Center ini gunanya ini untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu dan membuat teksnya berada di tengah. Nah, seperti ini kan masih terlihat kurang ini menarik nih. Kita tambahkan saja background color supaya terlihat menarik. Misalnya saya menambahkan warna kuning. Nah, ini bebas kalian mau nambahin warna apa sesuai yang kalian mau. Oke. Nah, di fungsi logika itu ada 4. Yang pertama itu ada logika not. Saya copy saja biar cepat. Nah, logika not ini adalah pernyataan yang berbanding terbalik dengan statement awal. Maksudnya di sini, misalnya statement awal, itu hasilnya 1. Kita balikkan, maka hasilnya itu 0. Nah, di sini saya membuat tabelnya. Ada 2 cara membuat tabel di Microsoft Excel. Yang pertama, kita bisa masuk ke insert, lalu kita klik table. Nah, kita pilih sel yang mau kita jadikan table. Misalnya sini, nah seperti ini. Kita klik enter. Nah, kan kayak gini nih. Nah, yang cara kedua yaitu dengan kita blok dulu sel yang akan kita buat table, lalu kita klik fitur nih, di atas ini fitur border. Nah, lalu kita klik all border. Oke, kita tulis di sini yang pertama itu ada, sebentar, pertama ada statement, sabar. Yang kedua ada hasil. Nah, hasil yang ini seperti yang saya bilang tadi berupa true atau false. Nah, misalnya statement yang pertama itu 1. Maka jika kita menaruh rumus di sini, rumusnya itu setiap rumus di Microsoft Excel ini wajib menggunakan sama dengan di depannya. Nah, sini kita tulis rumusnya itu not, buka kurung, kita pilih statement, lalu kita tutup kurung, dan klik enter. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia membalikkan suatu nilai. Nah, misalnya sini 1, maka hasilnya itu false atau nol. Nah, kita tulis statement berikutnya itu misalnya 0. Coba tengah juga. Tuh, lupa ya. Nah, supaya kita ada cara yang lain supaya kita tidak menulis rumus kembali, yaitu dengan cara menyeret ini fill handle ini ke bawah. Ini namanya fill handle. Fill handle ini digunakan untuk membuat rumus secara otomatis, yaitu dengan menyeretnya ke bawah. Nah, misalnya seperti ini. Nah, dia langsung masuk. Nah, seperti inilah logika not. Saya tambahkan warna juga supaya terlihat menarik. Saya tambahkan warna biru. Saya buatkan juga. Nah, itulah. Yang pertama ada logika not. Lalu yang kedua itu ada logika N. Logika N ini menggabungkan dua atau lebih pertanyaan. Nah, saya akan membuat tabel statement. Nah, statement di logika N ini ada dua. Berbeda dengan logika not yang memiliki satu statement saja. Nah, sini saya buat dulu tabel. Tabel kembali menggunakan border. Nah, saya gabungkan ini dengan merge and center. Saya buat nilai. Misalnya namanya ada 2 orang di sini, misalnya ada Rizky,
Dan di sini ada Andra. Nah, nilai si Rizky itu 65 dan nilai Andra 90. Kita kasih background juga warna merah. Kita bold, sabar, kita tengahnya bisa. Nah, bisa. Oke, kita buat juga tabel seperti ini. Hmm. Tuh, 2, 3, 4, 5. Salah. 3 kali 5. 3 tuh 2, 3, 4, 5. Kita pakai fitur borders. Nah, sama seperti yang di atas, yaitu sini ada dua statement. Statement satu, kita gedein lagi. Sama yang ini. Statement 2. Dan ini berupa hasil. Tambahkan warna juga. Misalnya warna warna apa ya? Warna ungu. Statement yang pertama itu satu, statement yang kedua itu juga satu. Statement yang statement satu itu satu dan statement itu nol. Kita balikin saja. Statement satu itu nol, statement itu satu, dan yang statement yang terakhir yaitu nol dengan nol. Kita tengahin aja. Oke, dia ini menggabungkan dua atau lebih pertanyaan dengan rumus n. Misalnya di sini saya pakai rumus n. Loh, salah. N, nggak kurung. Saya klik statement pertama, lalu kita pilih titik koma. Salah, bentar. Nah, di dalam Microsoft Excel ada dua pengaplikasian, yaitu titik koma dengan koma. Nah, di setiap laptop atau versi Microsoft Excel ada yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Nah, di laptop saya menggunakan titik koma. Lalu kita pilih statement yang kedua. Kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, hasilnya true. Atau kita bisa menggunakan nilai yang ada di sini. Nih, nilai. Nah, ini beda lagi caranya. Misalnya, ini B. Di B ini maksudnya tuh nilai si Rizky. Misalnya, yang statement satu nih, statement satu itu, yang hasilnya satu itu true. Kalau nol itu false. Berarti sini, misalnya, nilai si Rizky lebih kecil dari nilai Andra. Salah ya berarti, 15. Lalu kita titik koma lagi, dan sini nilai Andra lebih tinggi daripada nilai si Rizky. Nah, kita klik enter, pasti hasilnya true. Nah, saya lupa bilang, di logika N ini konsepnya itu konsep dari logika N itu adalah perkalian. Nah, seperti saya bilang tadi, satu dengan satu. Satu dikali satu itu satu. Nah, yang satu itu sama dengan true. Kalau yang kedua nih misalnya satu dikali nol, maka hasilnya nol. Dan ini pasti hasilnya false. Coba kita coba dengan rumus N. Kita pilih misalnya nilai Andra. Nilai Andra lebih tinggi daripada nilai Rizky. Yang kedua, nah ini nol. Maksudnya itu kita salahkan. Misalnya di sini nilai si Rizky, nilai si Andra sama dengan nilai Rizky. Nilai Rizky. Nah, kita tutup kurung. Kita klik enter pas hasilnya false. Kita lanjut dengan rumus lagi.
rumus N, kurung. Nah, nol. Ini maksudnya kita salahkan, yaitu misalnya nilai Rizky lebih besar daripada nilai si Andra. Terus yang satu itu benar, berarti nilai si Andra lebih besar daripada nilai Rizky. Kurung, kita klik enter, pasti hasilnya itu false. Karena ini berkalian. 0 dikali 1 itu 0. Lanjut kembali menggunakan rumus N. Misalnya sini nilai Andra lebih kecil daripada nilai Rizky. Lanjut. Lalu nilai Andra sama dengan nilai Rizky. Itu kurung. Klik enter, pasti hasilnya false. Nah, seperti saya bilang tadi, konsep dari logika N itu perkalian. Nah, 0 dikali 0 itu hasilnya 0. Nah, 0 itu false. Oke, segitu yang logika, segitu itulah logika N. Yang ketiga ada logika OR. Nah, logika OR ini implementasi dari disjungsi. Dia menggabungkan dua atau lebih pertanyaan. Nah, sama seperti logika N, tapi konsepnya itu berbeda. Di sini konsep dari logika OR itu adalah tambahan dalam matematika. Oh ya, saya lupa tulis. Dalam matematika. Kita ambil center aja biar tergabung. Ya. Nah, supaya tidak ribet, saya copy saja ini biar cepat. Copy, tulis di sini, klik. Nah, hasil yang ini kita hapus. Kita bisa dengan cara memblok, terus kita pencet delete yang ada di keyboard. Nah, pasti hilang. Bisa gitu aja. Oke, lanjut. Untuk membuat logika OR ini, kita perlu dengan rumus OR juga. Yang tadi kan menggunakan rumus N. Waduh, kok hilang? Oh, enggak betul. Astagfirullah. Betul. Nah, enggak. Berbeda dengan rumus N itu logika N memakai rumus N. Nah, kalau logika OR itu menggunakan rumus OR. Nah, yang saya bilang tadi, konsep dari logika OR itu adalah pertambahan di dalam matematika. Nah, OR sama buka kurung. Misalnya logika, misalnya nilai Andra lebih bes, lebih besar dari nilai Rizky. Lalu nilai Rizky lebih kecil daripada nilai Andra. Hasilnya itu pasti true karena dia konsepnya pertambahan. Satu ditambah satu, satu. Nah, true. Ini maksudnya itu nilai Andra lebih besar daripada nilai Rizky. Betul, karena nilai Andra itu 90 dan di atasnya nilai Rizky. Lanjut ke yang kedua, tetap sama yaitu OR, buka kurung. Kita pilih nilai si Rizky lebih kecil daripada nilai Andra. Kita titik koma lagi. Nah, sebeda. Itu nol itu maksudnya kita salahkan. Misalnya sini nilai Andra sama dengan nilai Rizky. Kita tutup kurung. Ke enter. True. Kenapa dia berbeda, Bang, dengan yang di atas? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini konsepnya ini pertambahan. Berbeda dengan yang di atas. Nah, di sini kan satu dengan nol. Kalau di logika N itu dia perkalian. Satu kali nol yaitu nol. Nol itu sama dengan false. Nah, kalau di logika R itu konsepnya pertambahan. Satu ditambah nol itu hasilnya satu atau true. Lanjut ke statement yang ketiga. Pakai rumus seperti tadi, OR, buka kurung. Nah, statement yang pertama tuh dia nol atau kita salahkan. Misalnya nilainya si Rizky lebih besar daripada nilai Andra. Titik koma. Nah, sini
nilai Andra lebih besar daripada nilai Rizky. Tuh, hasilnya pasti true. Karena dia konsepnya itu masih pertambahan. 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Dan 1 itu true. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Yang keempat maksudnya. Ke rumus OR kembali. Kurung. Misalnya nilai Rizky lebih besar daripada nilai Andra. Itu baru nilai Andra sama dengan nilai Rizky. Hasilnya pasti false. Tuh, false. Karena 0 ditambah 0 itu 0. Nah, 0 itu hasilnya itu false. Oke. Dan yang terakhir tuh ada logika if. If ini adalah implementasi dari implikasi. Dia menentukan kesimpulan dari beberapa kondisi atau keadaan. Oke. Berbeda dengan yang sebelumnya, kita buat tabel nilai dan statement. Di sini kita memakai nilai rapot seperti nilai rapot siswa. Misalnya seperti ini. Kita buat tabel 12 6 dikali 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita pakai border. Pertama itu ada nomor. Ntar kita buat tengah aja biar ini. Kita buat di tengah. Yang kedua itu ada nama siswa. Yang ketiga itu ada nilai. Keempat itu ada status. Ini status di sini maksudnya tuh status dia tuh remedial atau tuntas. Tergantung dengan nilai yang dia dapatkan. Oke, yang kelima ada grade. Dan yang terakhir ada rank atau peringkat. Nah, ini kurang gede. Kita gedein aja. Nah, dah. Kita kasih warna supaya terlihat menarik. Kita warnain dengan warna kuning. Bukan ini maksudnya. Ini warna hitam. Backgroundnya warna kuning. Kita bold juga. Nah, untuk membuat nomor secara otomatis kita bisa menggunakan rumus row. Sini saya bisa tulis sama dengan row buka kurung nggak diisi. Kita tutup kurung. Tutup kurung. Terus kita ketik min, kita klik kembali row dan kita klik buka kurung. Nah, di sini baru kita tambahkan sel yang mau kita tulis. Misalnya di sini saya tulis nomor. Nah, lalu setelah ini ada lagi caranya yaitu dengan mengunci sel tersebut atau nomor sel tersebut dengan cara menggunakan kunci yaitu Windows plus F4. Nah, itu akan terkunci. Langsung saja kita klik tutup kurung dan kita klik enter. Nah, nih, sel nomor satu nih. Kok cuma satu? Kok cuma nomor satu, Bang? Itu kita drag fill handle ini sampai ke bawah hingga ada 10 nomor. Nih, saya drag ke sini. Nah, 10. Oke, lanjut. Kak, ini kenapa ini? Nah, oke. Coba nama siswa. Nama siswa ini nggak perlu ribet-ribet, tergantung kalian mau buat nama siswanya seperti berapa. Saya tulis ini nggak usah. Manusia satu saja. Manusia satu. Terus kita drag. Bisa atau enggak? Oh, bisa. Oke. Kita tengahkan saja. Biar nggak ribet. Kita tengahin aja semuanya. Kita tengahkan. Nah, misalnya nilai manusia satu itu 100. Nilai manusia dua tuh 60. Nah, 90. Ini tergantung kalian mau ngasih nilai berapa. 90, 9, nah 9. 55, 75, 74, 60, 90, jangan 90 lagi dong. 80, 30, ada yang 50, ada yang 40. Nah, sama ada status. Ini status nih yang saya bilang tadi itu, status itu berupa tuntas dan remedial. Nah, kita harus membuat tabel dari status tersebut.
Sini, saya buat sini menggunakan alt border. Lalu sini ada tulisannya, kita merge center dulu. Salah. Kita blok, terus kita merge and center. Kita tulis di sini status. Status, kita bold. Sini kita bold. Terus kita tambahkan warna. Warna apa? Warna kuning kembali. Nggak usah. Warna merah aja. Merah. Oh, salah. Tambahin lagi berarti kurang, kurang, kurang. Kita tambahin lagi. Nah, oke. Misalnya di sini nilainya tuntas. Nilai tuntas itu biasanya itu nilainya di atas 75 atau 75 atau dia 75. Nilainya di atas 75. Nilai di atas 75. Lalu kalau remedial, remedial nilainya itu di bawah, nilainya itu di bawah 75. Oke, dan nah, dalam status ini kita menggunakan rumus if. Jika nilai, maksudnya sini, jika nilai lebih dari 75 maka hasilnya tuntas. Jika nilainya kurang dari 75 maka hasilnya remedial. Nah, langsung saja kita buat rumusnya. Sama dengan if, buka kurung, terus kita klik nilai ini. Ya, nilai ini kita lebih sama dengan eh, lebih besar. Karena sini nilainya itu lebih besar. Dengan sama dengan lebih besar sama dengan apa tuh maksudnya bang? Kalau lebih besar tuh berarti maksudnya tuh lebih besar dari 75. Berarti dia itu 75 itu termasuk remedial karena dia bukan di atas, bukan lebih besar dari 75. Nah, kalau saya tambahkan sama dengan di sini, itu maksudnya itu apa bang? Itu maksudnya itu lebih besar dan sama. Maksudnya itu dia bisa lebih besar atau sama 75. Misalnya tuh nilai ini nilai si ini 60. Jika saya buat situ 60 90. Jika dia lebih besar sama lebih besar sama 75, maka dia termasuk tuntas karena dia itu lebih dari 75 atau misalnya 75 yang nilai 75 ini dia itu termasuk tuntas karena dia itu sama dengan 75. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nilainya 75. Saya titik koma untuk membuat suatu hasil, maka hasilnya itu kita harus memakai tanda, titik tanda kurung. Dua tanda kurung. Tanda petik lah. Bukan tanda kurung, tanda petik. Dua tanda petik. Oke, saya tulis tuntas, tanda petik kembali. Lalu hasilnya itu maksudnya itu bila kita menggunakan titik koma. Hasilnya itu selain yang itu remedial. Kita tutup kurung. Dan kita klik enter. Tuh, nilainya tuntas dari 75. Misalnya ini 60 nih, dia termasuk remedial atau enggak? Remedial pastinya. Karena nilainya di bawah 75. Nah, kalau untuk 75 gimana bang? 75 itu tuntas atau remedial? Nah, 75 itu termasuk tuntas. Karena dia itu sama dengan 75. Oke, kita drag saja fill handle ini sampai ke bawah. Oke, lanjut. Grade. Jadi buat tabel case seperti ini, nah grade itu maksudnya apa bang? Itu maksudnya tuh nilai A sampai E. Misalnya nilai A itu berapa? Nilai A itu 90 sampai dengan sampai 100. Nah, saya buat ini grade dengan 6 ya. 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, kita pakai alt border. Sini kita pakai merge and center. Tuh, grade. Tambahkan juga warna merah. Campur. Oke. Saya buat tengah aja biar lebih enak dilihat. Tengah. Oke. Misalnya nilai A. Nilai A itu nilainya itu 90 sampai 100. Nilai B.
Nilainya itu 80 sampai 89. Nilai C, nilai C itu 70 sampai 79. Nilai D itu nilainya 60 sampai 69. Jangan 60. Eh, ya udah Bapak 60 sampai 69. Nah, kalau nilai E itu kok sini. Nilai E di situ 0 sampai 59. Oke, lanjut. Grade ini sama seperti status, dia menggunakan rumus if, tapi rumus ini pasti lebih panjang karena dia memiliki 5 grade. Oke, saya tulis di sini rumus if-nya if logical test. Logical test ini nilai maksudnya lebih besar, kita harus nengok dari grade ini. Lebih besar sama dengan 90, maka hasilnya A. Oke, kita titik koma lagi untuk membuat if yang kedua. Ya. If buka kurung kembali. Kita pilih lagi nilai, lalu kita klik seperti itu. Pilih yang kayak tadi lebih besar sama 80. Maka hasilnya itu salah ini. Salah. Yang ini harusnya titik koma bukan titik dua. Tuh. Nah, maka hasilnya bentar, salah. Maka hasilnya itu B. Lalu kita titik lagi. Rumus lagi if nilai ini lebih besar sama 70, maka maka dia C. Bukan. Nah, lanjut rumus kembali. Pilih lagi nilai lebih besar sama itu berapa? Itu 60. Maka hasilnya itu D. Bukan. If, kurang lagi, kita pilih lagi nilai ya. Ini if yang terakhir. Lebih besar sama itu 0 ya. Tuh, titik ini. Maka hasilnya itu E. Ya, E. Oke. Nah, untuk yang terakhir tuh tutup kurung tuh tidak. Kalau satu tuh error. Misalnya sini, saya pakai satu. Karena sini kan ada banyak kurung. Tuh, dia otomatis ya. Nih, hitung saja dari kur, buka kurung yang ada di rumus. Ini misalnya ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Berarti kita wajib membuat tuh kurang itu ada lima. Karena kalau satu tuh hanya untuk if yang pertama. Jadi kita buat lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Klik enter. Nah, A. Seperti yang bilang tadi nilai A itu 100. Nah, misalnya nilai 60 itu berapa, Bang? Pasti nilainya D. Oke. Nah, udah semua kan udah aman. Kita deret kita seret aja ke bawah handle-nya dan otomatis masuk semua. Semua nggak ini? Ah iya betul. Oke, kita masuk ke tabel peringkat. Peringkat ini bukan memakai if, tapi memakai rumus rank. Rank itu untuk menentukan peringkat dari suatu nilai. Rank apa ya? Rumus rank number. Tadi number itu dari nilai. Ya nilai. 100, misalnya 100. Kita pilih ref. Ref ini apa, Bang?
Itu misalnya nilai dari nah, titik dua. Kita nih semua nilai ini kita seret, kita masukin kayak gini, lalu kita kunci. Kunci menggunakan Windows plus F4. Kita klik titik koma lagi. Tuh, maksudnya apa Bang? Itu kan ada 0 dengan 1. Kalau kita klik 0 itu berarti nilai yang paling tinggi itu peringkatnya 1. Kalau kita pilih yang 1, maka nilai yang paling tinggi itu dia yang terakhir. Misal sini 1. Tuh, pasti ini nilai 100 tuh 10. Nah, kalau kita buat 0, salah. Tuh, dia pasti 1. Itu perbedaan 0 dengan 1 di dalam rank. Kita seret saja peringkat dan sudah. Peringkat 1 tuh manusia yang pertama, peringkat yang kedua tuh manusia ketiga, peringkat yang ketiga tuh manusia ketujuh. Oke, baiklah sekian video dari saya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.